NU itu bukan milik keluarga, tapi milik seluruh anak bangsa. Adikan, adikun, adiguno. Tidak bisa merangkul dan merawat ya, orang yang ada dalam asuhannya, tapi justru menendangnya, membencinya, mengeluarkannya dari jamiah. Mengkritisi orang yang lebih sepuh itu boleh-boleh saja. Karena belum tentu orang yang lebih tua itu kualitas keilmuannya lebih maju daripada yang usianya lebih muda. Sejak dulu warga Nahdiyin itu terbiasa berbeda. Nah, kenapa ini dengan adanya perbedaan masalah nasab ke Alawi kok malah justru sikat sana sikat sini? Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kang Mas Saifullah Yusuf sebagai sekjen ya PBNU harusnya kembali ke hukum alam, kausalitas, sunnatullah. Yakni apa? Sebab dan akibat. Kalau memutuskan secara zalim, sepihak terhadap nasib seseorang, bagaimana itu seandainya terjadi pada diri saya? Nah, ini harus kembalikan ya ke diri masing-masing. Ya, beliau sekjennya yang tanda tangan, ketuanya juga, diantaranya juga Rois Suriahnya, Mustasarnya. Pesan dari leluhur saya itu, nah, jangan sampai kamu jadi seorang pembunuh. Loh, pembunuh apa, Mbah? Abah? Bukan membunuh secara fisik saja, nah, tapi membunuh jalur kehidupan seseorang, mata pencaharian seseorang. Mata ini pangane wong, basa Jawa ini. Mata ini sumber kehidupan, penghasilan seseorang. Karena apa? Seseorang itu memiliki tanggungan. Ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya yang ditanggung olehnya, beban hidupnya, nama baiknya. Kalau kamu melakukan itu dengan cara yang zalim, tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka kamu cepat atau lambat akan menerima akibatnya. Itu pesan dari leluhur saya seperti itu. Jadi kalau di kantor itu ya, ada kawan-kawan yang minta tanda tangan saya, bagaimana koreksinya, saran dan nasihat untuk kebaikan bersama, itu langsung saya tanda tangan baik itu aja. Bagus. Toh kalau ada yang tidak pas, saya temui langsung orangnya. Pak, Bu, ini dengan saya nilai bagus ya, biar tetap bisa bekerja di sini. Ya, tapi tolong misalkan ada kekurangan-kekurangan yang diperbaiki ya. Secara pribadi saya temui seperti itu. Tapi secara lembaga, kelembagaan, saya akan menilai ini orang baik dan patut dipertahankan, dinaikkan golongannya. Nah, ini bagian daripada akhlakul karimah. Bukan berarti, berarti tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang berani menanggung resiko, enggak seperti itu. Zamannya sudah beda. Kalau dulu, leluhur saya ya seorang prajurit ya membunuh orang itu sudah biasa karena perang, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ya. Manusia, sesama umat manusia. Tapi zamannya sudah beda. Kalau sekarang itu lebih banyak membunuh sumber kehidupan, mata pencaharian, nafkah seseorang. Misalkan Kang Mas Soleh Asyari dengan mengamalkan ilmunya sebagai dosen ya, omongannya sakdus tapi bayarannya saksen, nggak seberapa. Ya, kecuali sudah gabung dengan Dikti, ya, terus dosen PNS juga, kecuali profesor ya, dibiayai oleh negara, ya. Tapi harus tetap aktif dalam penelitian dan penemuan. Nah, terus nanti seandainya sumber kehidupan Kang Mas Soleh Asyari hanya dari mengajarnya saja, apa enggak zalim memutus sumber kehidupan keluarganya? Ini namanya membunuh, sama dengan membunuh. Tidak hanya membunuh fisik, tapi membunuh jalur rezeki surga. Dan nantinya akan dibalas oleh Allah, keluargamu cepat atau lambat akan dibuntung jalur rezekinya oleh Allah. Kembali, hukum sebab akibat. Takutlah akan sunatullah yang mandoroh seperti ini. Kalau toh memang perlu dibina, yang SP1 kan begitu. SP2, SP3, mekanismenya seperti itu. Nah ini aneh bin ajaib yang dipermasalahkan ya, itu adalah ucapan dari Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kok nggak cross check dulu apa isinya? Apa isi yang beliau sampaikan? Apakah benar-benar Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar itu berpihak kepada organisasi NU secara struktural dan kultural atau tidak? Dan apa yang diucapkan sebagai kritikan oleh Kang Mas Soleh Asyari itu menjatuhkan marwah seseorang secara pribadi terhadap Kiai Haji Miftahul Akhyar. Cross check dulu, gitu. Tabayun dulu. Itu tradisi NU seperti itu. Apakah tidak boleh seorang kiai itu dikritisi oleh santri? Dr. Soleh Asyari, Kang Mas, sudah tidak santri lagi, sudah sekelas kiai yang dokter dalam lingkup akademisi ya. Mengkritisi orang yang lebih sepuh itu boleh-boleh saja. Karena belum tentu
orang yang lebih tua itu kualitas keilmuannya lebih matang daripada yang usianya lebih muda. Gitu. Toh yang diinginkan oleh Kang Mas Soleh Basyari itu kan untuk kebaikan NU bersama, tidak menjatuhkan organisasi ini. Dan beliau, Kang Mas Soleh Basyari itu juga orang NU sendiri. Nah ini jika dilihat oleh orang-orang di luar NU, maka akan ditertawakan. Ada seorang doktor, seorang dosen yang mengajar di perguruan tinggi NU dipecat gara-gara mengkritisi kiainya. Memalukan, mohon maaf, memilukan hati kita. Tapi saya percaya Kang Mas Soleh Basyari adalah orang yang soleh, yang memiliki sifat kemanusiaan, Basyari. Ini lisan kita ini salah kaprah, aslinya bukan Soleh Basyari ya. Dulunya itu kalau orang Ponorogo itu kan keturunan Mbah Yai Hasan Besari, aslinya Hasan Bisri aslinya. Ya, pertama kali nama Hasan Al-Basri itu kan seorang tabi'in ya, yang pernah bertemu dengan Sayyidina Ali juga, tokoh pertama yang menggulirkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, seorang sufi juga, yakni Hasan Al-Basri dari kota Basrah, Irak. Lalu lisan logat orang Nusantara, Hasan Al-Basri itu terlalu panjang, akhirnya jadi Hasan Besari. Hasan Besari. Antara Besari dengan Basyari itu beda artinya. Kalau Basri itu berhubungan dengan nama kota Basrah. Kalau Besari ya dari kata-kata Basyari. Nabi Adam itu Abul Basyari, bapaknya manusia. Nah, Kang Mas Soleh Basyari bukan Bisri, bukan Basri, bukan. Sama seperti Ketua PBNU pertama, Kiai Haji Hasan Basri Sakifuddin, Hasan Basri Ampel, Duriah Wali Mbah Sunan Ampel. Hasan Basri Sakifuddin, Basrinya dihilangkan menjadi Hasan Gipo, Sakifuddin dari Gipo, Sakifuddin Sani dilangno jadi Gipo. Itu katanya oh itu Asegaf itu Sakifuddin. Nah, ini Faizal Asegaf dulu deh katanya diakui itu salah besar itu Duriah Wali Duriah Mbah Sunan Ampel. Nah, Kang Mas Soleh Basyari adalah orang yang soleh, seorang manusia yang saleh, dan saya yakin rezeki beliau akan selalu saleh, selalu menyesuaikan kesalehan beliau dan keluarganya. Saya yakin masalah itu tidak mempengaruhi jalur rezeki beliau sekeluarga. Tetapi masalah nama baik, dikira ada kesalahan. Toh misalkan mengungkit masalah beberapa tahun yang lalu tentang masalah pribadi itu kan urusan polisi, bukan urusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya sangat menghindari ngurusi privasi rahasia pribadi seseorang. Itu hubungan dia dengan Allah. Saya hanya ngurusi hal-hal yang berhubungan dengan umat ini, yang merugikan rakyat atau umat secara keseluruhan ya, merugikan orang banyak, istilahnya seperti itu. Jadi sangat disayangkan. Dari sebab itu dari peristiwa ini kita harus banyak belajar, jangan sampai kita semena-mena. Mumpung saya jabat, mumpung saya memiliki kedudukan, kekayaan, nama besar dan lain sebagainya, saya akan memutuskan sesuai dengan hawa nafsu saya. Saya kok dilawan. Ini namanya adigang, adigum, adigumu. Tidak bisa merangkul dan merawat ya orang yang ada dalam asuhannya, tapi justru menendangnya, membencinya, mengeluarkannya dari Jam'iyah. NU itu bukan milik keluarga, tapi milik seluruh anak bangsa, khususnya yang beragama Islam di Indonesia. Kita harus menghindari hukum sebab akibat ini. Membunuh ya manusia, membunuh jalur kehidupan manusia, membunuh sumber nafkah keluarganya, itu dosa yang sangat besar. Termasuk fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih parah ya daripada tidak menfitnah. hindarilah karena itu akan berbahaya buat diri kita dan keturunan.